Halo Sobat DT, kembali lagi ke DT Tutorial. Di tutorial kali ini kita akan memberikan tutorial cara mendesain ulang logo yang pecah. Nah teman-teman, mungkin kita sebagai desainer grafis sering mendapatkan orderan atau mendapatkan job untuk mendesain ulang logo yang pecah. Nah kadang-kadang konsumen memberikan contoh gambar yang pecah untuk kita sablon. Nah, gimana sih caranya kita mendesain ulang logo yang pecah? Nah, saya sudah membuat file contoh latihan ya. Di sini kita bisa lihat bersama seperti kasus misalkan konsumen kita memberikan sebuah logo yang seperti ini ya. Logo yang sudah pecah dan sudah ada watermarknya. Bagaimana caranya kita untuk meredesain atau membuat ulang logo ini supaya tidak pecah? Nah, berikut adalah tutorialnya. Oke, yang pertama kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi Photoshop ya. Jadi kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama CorelDRAW, yang kedua Adobe Photoshop. Kenapa pakai dua aplikasi atau dua software seperti ini? Yang pertama, Photoshop ini kita gunakan untuk membuat logo tersebut menjadi PNG ya. Yang CorelDRAW kita membuat logo itu menjadi vektor. Yang pertama kita akan menaruh logonya di Photoshop dengan cara drag and drop. Photoshop berapa saja, maksud saya Photoshop dengan versi berapa saja bisa ya. Nah ini kita bisa lihat seperti ini logo kita ada watermarknya dan sedikit pecah. Yang pertama kali kita lakukan adalah menghilangkan background putih ya teman-teman ya. Kita menghilangkan background putih. Agar gampang memisahkan background putih dan warna ini, kita harus memisahkan objeknya antara warna dan background. Kalau banyak warna seperti ini kita akan susah. Nah caranya kita menjadikan foto ini hitam putih atau menghilangkan saturasinya dengan cara Ctrl U ya teman-teman ya. Ctrl U nanti akan muncul hue saturation seperti ini, atau teman bisa ke image adjustment atau hue and saturation seperti ini. Nah saturasinya kita kurangi. Nah ini akan menjadi hitam dan putih ya teman-teman ya. Kita bisa lihat menjadi hitam dan putih. Lalu bagaimana dengan gambar yang masih pecah seperti ini? Nah seperti ini kita tidak bisa perbaiki, kita hanya bisa mengurangi pecahnya. Kita bisa menuju ke filter, lalu kamera raw filter seperti ini. Nah di kamera raw filter untuk ini kita akan naikkan kontrasnya, kontras kita naikkan. Nah sahabat DT atau teman-teman DT bisa lihat di sini untuk perbedaan warna putih dan hitam akan semakin terlihat. Yang berikutnya adalah shadownya kita turunkan ya, lalu black juga kita turunkan. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, semakin ada perbedaan antara background dan objek logo. Setelah itu kita menuju ke detail. Di detail ini ada namanya noise reduction, itu untuk mereduce noise ya teman-teman ya. Seperti ini kita lihat, ini akan mengurangi sedikit. Nah teman-teman bisa lihat di sini noise reduction. Setelah kita bisa ambil noise reduction-nya, kita kurangi, kita klik OK. Kita sudah punya objek dan background. Setelah ini kita akan menyeleksi objek yang hitam saja. Caranya dengan select, lalu color range. Gini, kita pilih yang shadow seperti ini ya. Kita lihat ini untuk range-nya kita bisa atur. Kita sesuaikan fuzziness-nya ke 100. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk yang hitam sudah terseleksi. Ketika sudah seperti ini, kita akan ambil tool ke selection tool, lalu kita klik kanan. Setelah itu select and mask. Nah, di sini terlihat untuk apa select and mask, kita akan memperhalus ya teman-teman. Di sini akan kita bisa smooth. Nah, kita akan memperhalus sedikit saja. Kita kasih sedikit kontrasnya, kita naikkan. Nah seperti ini teman-teman untuk sahabat DT. Lalu kita Ctrl J untuk mengcopy objek yang sudah kita seleksi. Kita bisa klik Ctrl J untuk mengcopy objek yang sudah kita seleksi ya.
kita bisa melakukan Ctrl J untuk mengcopy objek yang sudah kita seleksi. Ctrl J di sini. Nah, di layer akan jadi dua, ada layer 1 dan background. Layer 1 ini adalah objek yang sudah kita copy, objek yang terseleksi dan sudah kita copy. Lalu background kita akan hilangkan. Nah, di sini kita sudah dapat objeknya ya teman-teman ya, sahabat DT ya. Lalu masih ada sedikit ini, kita bisa hapus, kita eraser aja. Kita kecilkan dulu, kita eraser. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa simpan, save as, ke file latihan, lalu ke PNG ya. Ke PNG. Kita namai logo 1, kita save. Oke, file PNG large file size. Oke. Nah, berikutnya kita menuju ke Corel Draw. Kita new dokumen A4, rendering resolution 96. Oke, lalu kita drag and drop tadi logo 1 ya. Kita drag and drop lagi di sini. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapat logo ini ya. Berikutnya baru kita outline trace high quality image. Nah, kita lihat di sini sudah nampak ya logo yang seleksi. Kita bisa lihat dulu, besarkan. Nah, kita bisa smooth, kasih smooth sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, detail kita bisa tambah detailnya. Oke, detail tetap segitu saja. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin ada sedikit beberapa objek yang masih tidak halus. Kita bisa Ctrl A seperti ini, lalu kita pilih tool, shapes tool, lalu kita blok. Nah, setelah di blok kita lakukan reduce noise. Kita bisa lihat di sini, kita seret di groove smoothness, kita seret sedikit. Nah, di sana dia akan meluruskan beberapa objek yang masih tidak lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah punya objek yang vektor ya teman-teman ya, objek vektor seperti ini. Lalu untuk warnanya kita langsung menuju ke file latihan tadi. Kita akan samakan warnanya. Nah, kita menggunakan yang namanya color eyedrop tool ya. Di sini kita tinggal klik saja, klik, lalu klik lagi ya, klik lagi. Berikutnya kita geser ke 2x2, klik berikutnya lagi, kita klik. Nah, 2x2 lagi, kita klik, kita ambil sampling color, lalu kita drop, kita ambil sampling color lagi, lalu kita drop, kita ambil sampling color lagi, kita drop seperti ini ya sahabat DT. Kita ambil sampling color, kita drop seperti itu sampai warna terakhir. Nah, kita sudah punya logo yang sudah vektor, dari JPEG menjadi vektor. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.